para upasaka-upasika, serta saudara-saudara semua yang mengikuti acara puja bakti yang khusus diadakan oleh grup Anjang Sana Edaka Surabaya, yaitu GAES, dalam rangka mendoakan teman-teman dan saudara kita yang sedang kurang sehat. Kita bersama-sama berkumpul untuk mendoakan agar karma baik mereka yang sedang kurang sehat segera berbuah dalam bentuk kesehatan dan dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Saudara-saudara, khususnya yang sedang kurang sehat, tidak bisa melakukan aktivitas ataupun terganggu kesehatannya memang tidak nyaman. Kadang-kadang kita juga kemudian menyesali bahwa kenapa saya saat ini sakit sehingga saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti sehari-hari sebagaimana sebelumnya. Bahwa kondisi sakit adalah kondisi yang normal, orang bisa sakit, bisa sehat, itu normal. Tetapi menyikapi sakit itu yang berbeda untuk setiap orang. Kalau di dalam Dhamma disampaikan bahwa seseorang boleh sakit secara fisik, tetapi jangan sakit secara mental. Nah, kakek ini sakit secara fisik karena ternyata memang dia harus tinggal di rumah sakit untuk beberapa hari. Tapi dia secara mental sehat karena dia memandang sakitnya itu dari sudut yang berbeda. Orang kadang menderita karena dia selalu berpikir hal-hal yang dia sudah tidak miliki lagi. Jadi ketika sakit, kemudian dia tidak memiliki kesempatan untuk berkarya seperti kehidupan sehari-harinya. Nah, ini yang dia sesali sampai dia menderita sekali dengan pola pikir seperti itu. Tetapi kakek ini justru berpikir yang berbeda, yaitu dia sekarang berpikir dengan apa yang dia masih miliki, yaitu dia punya kesempatan untuk tidak mendengarkan keributan yang selalu dibuat oleh istrinya. Mungkin dia sering disalahkan, mungkin bangun kesiangan disalahkan, bangun kepagian disalahkan, sarapan ini kurang cocok disalahkan, sarapan ini makannya terlalu banyak disalahkan, kerjakan ini salah, nggak kerjakan salah, jadi dia puyeng. Tapi begitu tinggal di rumah sakit, dia merasa bebas. Dia bisa mensyukuri apa yang dia masih miliki, yaitu waktu bersendiri atau me time, yang waktu sendirian yang dia miliki. Dan dia tidak menyesali yang hilang, yaitu saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, jalan pagi dan lain sebagainya. Nah, pola pikir ini, saudara-saudara, ketika kita sedang sakit, ataupun mungkin kita sekarang sehat, tapi kan sehat juga tidak berlaku selamanya. Suatu ketika kita juga mungkin akan mengalami sakit, banyak hal penyebab sakit. Maka hendaknya kita lalu renungkan bahwa kita haruslah mensyukuri apa yang masih kita miliki dibandingkan menyesali apa yang hilang dari diri kita. Sakit itu hilang apa? Sakit kalau kita misalnya sampai berbaring di rumah sakit, berbaring di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapa, hilang kesempatan kita berkarya seperti normal harian kita. Mungkin pagi kita bisa kerja, mungkin sore kita bisa bercengkarama dengan teman-teman kita, dengan teman kantor dan sebagainya dengan sangat menyenangkan sekali. Kemudian pulang kita masih bisa jalan-jalan bersama keluarga dan sebagainya. Itu memang kita tidak bisa dapatkan waktu kita sakit. Jadi itu sudah hilang. Tapi kalau kita hanya menyesali itu saja, kita lupa.
bahwa kita masih memiliki hal yang jauh lebih besar, yaitu misalnya saja ketika saya sakit, saya berbaring, berarti saya punya kesempatan istirahat. Sudah sekian lama saya bekerja menafkahi keluarga ini, sekarang biarlah tubuh saya ini sedikit beristirahat. Kemudian juga dengan saya sakit ini, saya lalu bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga. Kalau dulu biasanya saya pagi langsung berangkat kerja, kemudian sore baru pulang, kemudian keluarga mungkin sudah pada istirahat atau sudah ada kesibukan yang lain sehingga saya jarang bertemu dengan keluarga dan akhirnya istirahat, pagi lagi begitu lagi, keluarga belum bangun saya sudah mulai kerja dan seterusnya. Sekarang ketika saya sakit, saya dapat berkumpul dengan keluarga lebih lama. Nah, jadi kita mensyukuri yang masih kita miliki. Kadang-kadang mungkin kita mengambil contoh seorang wanita yang jerawatan. Mungkin para wanita yang muda, kadang-kadang yang sudah berusia, itu kadang-kadang masih bisa berjerawat karena ada hal-hal tertentu pada tubuhnya, mungkin secara hormon dan lain sebagainya. Nah, kalau kita amati, ini tapi cerita untuk wanita ini bukan berarti bapak-bapak boleh mengabaikan ya, karena menganggap, alah itu kan wanita, saya kan bapak-bapak, saya nggak termasuk. Enggak, ini hanya seperti contoh saja. Bapak-bapak mungkin punya problemnya sendiri juga. Cuman yang saya lihat karena wanita ini menonjol sekali di bagian hal ini, yaitu ketika dia punya jerawat. Jadi ada satu jerawat di wajahnya. Kemudian wanita ini bisa stres gara-gara satu jerawat ini. Aduh, ini jerawatku bagaimana ini? Aku pergi ke rumah sakit saja ya. Ini aduh jerawatan gini 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 misalnya. Jadi dia pergi ke dokter kemudian disuntik. Wah, lega dia. Aduh, tapi masih butuh berapa hari ini. Kemudian ada bekasnya nih. Aduh, ini berapa hari ini belum kering dan seterusnya. Dia mengeluh pada satu jerawat yang muncul di wajahnya. Tetapi dia tidak mensyukuri, tidak ikut berbahagia ketika seluruh wajahnya ini sebetulnya di luar satu titik itu dia bersih, tidak ada masalah. Nah, ini yang dikatakan tadi adalah menyesali yang hilang, yaitu titik jerawat ini, tidak mensyukuri apa yang masih dimiliki, yaitu seluruh jerawatnya, seluruh mukanya masih halus. Nah, ini contoh ekstrim saja. Tidak wanita, tidak semua wanita seperti itu, tapi ini contoh ekstrim. Ada wanita-wanita yang seperti itu. Demikian pula mungkin bapak-bapak juga sama. Misalnya televisi, misalnya remote, main remote. Kemudian, aduh, remote ini kok rusak ini. Banting-banting, kemudian ganti baterai, masih rusak terus. Jadi stres dengan remote yang tidak bisa dipencet-pencet untuk ganti channel. Sampai akhirnya semalaman stres hanya gara-gara ngurusi remote. Kenapa enggak kita kemudian juga menyaksikan tayangan televisi yang sudah ada di depannya? Mensyukuri apa yang masih dimiliki daripada stres menyesali hal-hal yang sudah hilang. Remote-nya rusak masih disesali. Sudahlah sekarang yang ada yang itu ya sudah. Yang ada di depannya saja ditonton. Masih lumayan daripada tidak nonton sama sekali. Nah, ini adalah pola pikir. Dan kakek itu tadi sudah menggunakan pola pikir yang baik sekali bahwa saya tidak stres tinggal di rumah sakit. Dia mensyukuri apa yang dia miliki dan dia tidak menyesali kegiatan dia yang hilang karena tidak bisa jalan pagi dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman semua yang sedang sakit, kurang sehat, kurang kurang lancar melakukan kegiatan sehari-hari, marilah kita kemudian sambil berbaring mungkin, sambil istirahat di rumah mungkin, marilah kita merenungkan hal-hal baik apa yang sudah kita dapatkan pada saat saya sakit seperti ini. Mungkin dengan saya sakit ini, kemudian saya mengikuti acara ini, saya lalu melihat bahwa teman-teman Buddhis saya demikian penuh perhatian. Kalau kita lihat acara di Zoom kita ini,
malam ini kita diikuti oleh 100 orang. Ya, jadi ada 100 orang yang ikut acara ini. Berarti kemudian kita lalu merenungkan, aduh, dengan aku sakit ini sekarang aku baru tahu bahwa ada 100 teman yang mendoakan supaya saya cepat sehat. Kalau demikian, ketika nanti saya sudah sehat, saya juga ingin untuk mendoakan teman-teman yang lain yang sedang sakit. Saya akan ikut acara guys ini, yaitu grup Anjang Sana Eka Damaloka Surabaya ini, untuk secara rutin mendoakan teman-teman yang sedang sakit. Sehingga ketika saya sehat, saya mendoakan teman-teman yang sakit. Sedangkan kalau saya sakit, teman-teman saya sudah mendoakan saya. Dengan cara demikian, saudara, kita bisa saling membantu. Nah, apakah doa ini bermanfaat? Karena kalau kita melihat di dalam hukum karma bahwa sesuai dengan benih yang ditanam, demikian pula buah yang akan kita panen. Penanam kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Saya sakit, saya sedang memetik karma buruk. Kamu bacakan doa, apakah kamu bisa memberikan saya karma baik? Nah, saudara-saudara, ketika kita membacakan doa seperti yang tadi dipimpin oleh Romo Edi, sebetulnya teman-teman juga perlu juga membuka buku Parita ya, karena kita mendoakan. Jadi mungkin Romo Edi lain kali juga bisa menambahkan kita membaca halaman berapa ya, karena kita bukan membaca tunggal, tetapi kalau bisa kita membaca bersama, sehingga saudara-saudara, marilah kita mulai membaca Parita pada buku halaman sekian, atau mungkin ditayangkan di dalam share screen-nya. Jadi daripada mengulang misalnya, oh ini buku buku terbitan tahun sekian, karena halaman itu bisa beda-beda karena sekarang buku parita kita itu terbitan ini, terbitan itu selalu berganti halamannya, agak memusingkan, sehingga mungkin ditayangkan. Jadi sebagai share screen-nya adalah misalnya parita yang dibaca itu tadi, misalnya Pak Edi membaca atau Romo Edi membaca yang mana, misalnya Namo Tassa Bhagavato, nah itu juga di share screen-kan sehingga teman-teman yang menghadapi monitornya, baik di laptopnya maupun di televisi maupun di HP, itu bisa ikut membaca bersama karena orang 100 ini sebaiknya membaca bersama, bukan mas sendirian. Kemudian gimana nih sekarang kalau nama-nama yang mau dibacakan? Nama-nama yang dibacakan di running text saja. Jadi sambil jalan di bawahnya begitu ada si A, si B, ya kan tadi ada 74 nama ya yang didoakan itu selalu berjalan namanya di bawah dan sehingga di atas itu adalah paritanya yang sedang dibaca sehingga teman-teman semua walaupun ini misalnya mic-nya dimatikan, tapi tetap membaca, mengikuti membaca bersama, sehingga hasilnya nanti akan mempunyai kekuatan yang lebih besar karena kita menyatukan gelombang pikiran kita untuk bersama-sama mendoakan kepada teman-teman kita yang kurang sehat. Nah, ketika teman-teman yang kurang sehat ini melihat, 100 orang ini mendoakan bersama ya, dia timbullah rasa bahagia bahwa oh, teman-teman saya penuh perhatian ini. Kalau demikian bagaimana ini? Kemudian rasa bahagia ini adalah karma baik. Ya, jadi kan bisa itu juga reaksinya, oh kegayaan ini membacakan parita segala dikiranya. Nah, itu karma buruk. Tetapi ketika dia sedang sakit, kemudian dibacakan dan dia merasa bahagia, ada 100 orang mendoakan bersama karena share screen. Bahkan yang sakit pun 74 orang itu. Kalau mengikuti acara ini karena share screen-nya itu, dia bisa ikut membaca parita juga bersama-sama. Jadi mantap lebihan. Wah, ini kita bersama-sama baca ini 100 orang, bahkan plus 74. Jadi 174 membaca bersama, bukan diem-dieman. Nah, itu akan membangun pikiran positif yang luar biasa. Nah, ketika pikiran positif yang luar biasa ini sering dilakukan atau misalnya dikerjakan, misalnya ini selama beberapa menit tadi, misalnya selama 30 menit, maka dalam 30 menit itu kita semua, baik yang ikut dalam acara Zoom ini, ataupun yang nonton di YouTube-nya, karena juga karena di share screen, jadi semua bisa ngikuti, kemudian juga yang orang yang sakit 74 itu, wah ini jadi jumlahnya sangat banyak, itu akan mengkondisikan
pikiran baik selama sekian menit, 30 menit. Yang membacakan parita juga berbuat baik, orang yang dibacakan parita karena dia berpikir positif, dia menambah karma baik lewat pikiran, sehingga hasilnya adalah dia kemudian, kalau karma baiknya cukup, dia bisa berbuah karma baiknya dalam bentuk kesehatan. Tapi kalaupun karma baiknya belum cukup, minimal sudah berkurang karma buruknya sehingga mungkin dia menuju ke kesehatan. Apalagi ketika kita share screen parita yang dibaca, sudah direncanakan dulu parita apa yang akan dibaca dan diterjemahkan misalnya. Nah, ini mungkin keluarga dari yang sakit pun di sampingnya bisa ikut membaca. Ini menjadi lebih banyak lagi orang yang membaca dan itu pikiran-pikiran yang berkumpul bersama akan mengkondisikan, membuahkan kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, mudah-mudahan sistem pembacaan parita ini diperbaiki, bukan dibaca tunggal oleh pandita, tapi sebaiknya di-share screen paritanya untuk bisa diikuti oleh semua yang hadir di dalam Zoom ini, di YouTube maupun yang sakit, bahkan keluarga yang sakit juga. Dan namanya ditulis di dalam running text di bawah itu yang jalan terus, sehingga akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dan bisa meningkatkan kesehatan dengan lebih cepat bagi teman-teman kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar kita untuk tanya jawab di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan tanya jawab ini bukan hanya diikuti oleh kita yang berada di Zoom yang 100 orang ini, tetapi juga yang mungkin dari YouTube dan terutama juga bagi yang sakit maupun keluarga yang sakit, karena kita memang khusus acara ini ditujukan untuk Anda semua yang kebetulan sedang kurang sehat. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama akan mengkondisikan Anda lebih cepat sehat, lebih cepat punya aktivitas, melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, cepat memperoleh kekuatan, dan cepat memperoleh kebahagiaan untuk Anda maupun seluruh keluarga. Saya kira demikian. Silahkan sekarang Saudara Krishna mungkin untuk memimpin acara tanya jawab kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Kalau gitu kita langsung mulai saja tanya jawabnya Bante. Dari Zoom ada dari Saudari Jenny, mungkin dipersilahkan untuk langsung bertanya kepada Yang Mulia Bante. Mau tanya saya salah atau enggak? Apakah ini kekotoran batin? Apakah ini kemelekatan? Dari 2011 tuh saya ingin berjubah. Sampai sekarang saya itu ingin berjubah. Bahkan setiap pelimpahan jasa saya mengkondisikan diri saya semoga segera bisa jadi tetap berjubah. Itu apa kemelekatan atau salah atau bagaimana? Tolong bimbingannya Bante. Makasih. Baik, keinginan untuk berjubah atau menjadi wiharawan wiharawati adalah baik. Nah, keinginan itu tentu tidak berdiri sendiri. Jadi di dalam Dhamma disampaikan bahwa keberhasilan suatu rencana itu membutuhkan keinginan dan juga kesempatan. Jadi, keinginan Anda untuk berjubah itu baik. Tetapi, apakah sejak 2011 sampai hari ini Anda punya kesempatan atau tidak? Kalau tidak punya kesempatan, maka sampai hari ini 2025 pun Anda belum bisa berjubah. Apakah ini kemelekatan? Tidak selalu, karena mungkin saja dari kehidupan sebelumnya Anda sudah punya niat seperti itu. Ya, kalaupun ini kemelekatan yang baik, tetapi kalau kondisinya belum mendukung, tentu tidak bisa. Ya, ada juga orang yang sudah kondisinya baik, tapi keinginannya tidak ada. Misalnya, orang tua yang mungkin sudah mengenal Dhamma, kadang-kadang meminta anaknya, ayolah kamu menjadi biku atau menjadi atasilani dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia tidak punya keinginan. Maka kalau tidak punya keinginan ya tidak bisa juga. Jadi Anda yang ingin berjubah ataupun Anda yang ingin apapun juga, ingatlah bahwa keinginan saja belum cukup untuk mewujudkan satu harapan. Keinginan itu butuh yang disebut dengan kesempatan. Dan kesempatan itu diperoleh dari kumpulan karma baik yang kita miliki.
Karena itu, kalau Anda merasa saya punya keinginan kok belum tercapai ya, apakah Anda ingin berjubah, apakah Anda ingin beli rumah, apakah Anda ingin punya pekerjaan yang tetap, apakah Anda ingin punya pasangan hidup, apakah Anda ingin apa saja ya apa yang Anda inginkan, kalaupun sudah lama tidak bisa Anda capai, Anda harus menambah karma baik yang perlu dilakukan, yaitu dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Seringlah berpikir yang baik. Misalnya sering mengucapkan dalam batin kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu adalah mengkondisikan pikiran yang baik. Kemudian ucapan juga berucaplah ucapan yang baik. Jangan berbohong, jangan memaki, jangan berkata kasar. Ini adalah ucapan-ucapan yang baik. Kemudian juga perilaku yang baik. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan, membahagiakan lingkungan. Ya, teman Anda, orang tua Anda, kemudian keluarga Anda dan lain sebagainya, bahkan semua makhluk, cobalah bahagiakan dengan perilaku Anda. Semakin sering Anda melakukan kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran, maka semakin besar kesempatan Anda untuk mencapai hal-hal yang Anda inginkan. Saya kira demikian uh, jawaban untuk pertanyaan Saudara Jenny, dan juga ini dapat berlaku secara umum karena keinginan itu tidak terbatas pada berjubah saja, tapi juga bisa ingin mendapat pekerjaan, ingin mendapat sesuatu barang, ataupun rumah, ataupun apa. Selain keinginan, lakukanlah kebajikan untuk membuka kesempatan Anda. Saya kira Permisi demikian. Bante, Terima kasih. permisi, Ada permisi lagi? Bante. Iya, kalau setelah melakukan kebajikan saya melimpahkan jasa, terus saya kondisikan semoga saya bisa menjadi ini berjubah tetap itu apa diizinkan Bante atau salah 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 konsep. Boleh, boleh. Jadi Anda setelah berbuat baik, kemudian Anda bertekad, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan hari ini akan mengkondisikan saya memperoleh kesempatan untuk menggunakan jubah dalam kehidupan ini. Saya kira itu tidak masalah, itu disebut bertekad, lakukanlah itu setiap malam, bagus juga. Jadi merenungkan kebajikan yang kita lakukan sepanjang hari, kemudian kita bertekad untuk kebajikan ini berbuah dalam bentuk kesempatan berjubah seperti yang diinginkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bante. Baik, silakan Saudara Krishna. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin bertanya, bisa menyebutkan nama dan asal kotanya terlebih dahulu. Selanjutnya, dari Zoom lagi, silakan kepada Saudari Hilda, bisa bertanya kepada Yang Mulia Bante. Selamat malam Bante, semuanya selamat malam. Eh, saya minta tolong pandangannya Bante, semisal untuk kasus kita mungkin sedang merawat anggota keluarga, misal nenek gitu, dia sekarat eh, koma gitu Bante. Terus kita kan mungkin nggak tega, apa yang bisa kita lakuin supaya emak ini cepet sembuh, ada kemajuan gitu. Terus misal kita, aduh, dia ini sadar apa enggak tahu. Terus misalnya kita ajak, Mak, berbagi ya, misalnya bagi kasih ke petugas, apa, cleaning service, apa, suster gitu. Sementara pasien ini kan dia nggak sadar, Bante. Lah, itu tuh sebenarnya tuh seberapa besar sih dampaknya bagi pasien itu? Apa cuman itu untuk di kitanya aja ada manfaatnya gitu, Bante? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus sekali. Kita kadang-kadang menganggap orang yang sedang koma itu adalah kayu yang tidak ada reaksi. Orang yang sedang koma dalam banyak kesempatan sebetulnya dia itu bisa mendengar. Karena itu kalau kita kemudian ngomong yang nggak enak di sekitarnya, misalnya, loh ini keluarga kita yang sedang koma ini, kok 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 komanya sampai lama sekali yang repoti, itu dia bisa keluar air mata. Ya, jadi itu efek yang paling jelas adalah keluar air mata. Kalau tertawa mungkin karena membutuhkan gerakan fisik, bibirnya dan lain sebagainya, kadang itu tidak muncul. Tetapi kalau tetesan air mata itu sering sekali keluar.
Ya, saya sudah banyak melihat orang-orang yang koma, kemudian keluarganya ngomong yang jelek-jelek di lingkungannya, dia biasanya keluar. Jadi, jangan menganggap orang koma itu seperti kayu yang tidak bisa lihat, tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar, seluruh indrianya berhenti. Tidak. Jadi dia masih bisa dengar, cuman tidak bisa merespon. Mungkin kalau kita mendapat tindakan medis, misalnya bius ringan atau semacam apa yang membuat kita ini sedikit tertidur, tapi kita masih mendengar suara orang. Cuman kita tidak bisa bereaksi dengan maksimal. Nah itu kira-kira kondisi koma seperti itu. Karena itu Anda yang kemudian mengajak si emak ini tadi yang sedang sakit ini untuk berbuat baik ini bagus banget ya, mengkondisikan yang sakit ini berbuat baik atau minimal dia berbahagia ketika ada keluarganya, misalnya cucunya ini mengajak dia berbuat baik. Misalnya, ya mak, kita berbagi ya mak, ini nih atas nama kamu. Mungkin apalagi kita ngomongnya di depan atau di dalam ruangan tempat dia dirawat. Misalnya, mak, ini susternya saya kasih ini ya mak, mak, ini saya kasihkan ini ya mak. Itu ngomong dengan jelas di telinganya, tidak harus teriak, karena bisik pun dia juga akan mendengar. Nah, jadi Anda boleh saja seperti itu dan dampaknya cukup besar. Kalau Anda sering mengucapkan itu, sering mengajak maknya berbuat baik, sehingga dia merasa tenang, kalaupun nanti maknya sehat, dia akan tetap punya timbunan karma baik karena waktu mendengar itu dia pasti juga ikut happy, bukan loh apa ini kok cucuku malah suka bagi-bagi. Biasanya sudah tidak begitu, tapi biasanya ya ikut happy, aduh cucuku baik sekali ya. Nah itu kalau dia sembuh juga akan menimbulkan pikiran-pikiran yang baik, tapi kalaupun emak ini akhirnya tidak sembuh karena dia terlahir kembali, itu pun akan membawa satu pemikiran yang baik karena dia sudah merasa di akhir kehidupannya, di ujung kehidupannya, dia dikondisikan oleh cucunya untuk sering berbuat baik. Jadi lakukan itu dan hendaknya apa yang dilakukan oleh Saudari Hilda ini teman-teman semua bisa ikuti sehingga hasilnya nanti juga akan memberikan manfaat yang besar untuk lingkungan maupun keluarganya yang sedang kurang sehat. Saya kira demikian. Terima kasih. Ini Bante, makasih. Baik, silakan Saudara Krishna. Baik Bante, saya lanjutkan. Izin untuk membacakan dari YouTube terlebih dahulu Bante. Ada dari Saudara Edward Huang dari Medan. Apakah kemanjuran parita ditentukan oleh frekuensi suara dan durasi pelafalan sehingga membuat pasien yang didoakan cepat sembuh? Jika pasien tersebut non-Buddhis, apakah parita tetap bermanfaat Bante? Seperti itu Bante. Iya, jadi sekarang parita ini manfaatnya di mana? Parita itu bermanfaat karena pikiran positif yang membaca. Jadi bukan ketepatan kata. Ketepatan kata ini kita kita gini aja nah. Bah- Kita bayangkan ada bule belajar bahasa Indonesia. Jadi bule ini tidak tinggal di Indonesia ya. Dia dari kecil tidak tinggal di Indonesia. Kemudian ada bule belajar bahasa Indonesia. Kira-kira bisa tepat nggak seperti orang Indonesia ngomong? Kan sulit. Kadang-kadang kita dengar gini aja, ini yang ngomong pasti tidak bisa bahasa Indonesia. Bahkan kadang-kadang kita dengan bahasa Indonesia ini pun kita bisa tahu ini kira-kira aksennya orang mana ya. Ya, jadi Anda pun mendengar saya berbahasa Indonesia, Anda mungkin akan bisa memperkirakan saya aksennya ini pakai bahasa mana. Ini kayaknya Bante orang asal dari daerah sini nih. Itu aksen itu ada. Jadi ketepatannya di bagian mana? Apakah kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik dan benar sesuai dengan tuntunan ejaan misalnya di Indonesia kan ya tidak seperti itu juga. Jadi apalagi sekarang kita pakai bahasa Pali misalnya Parita harus tepat misalnya. Tepatnya itu bagaimana? Kita sendiri kan tidak pernah belajar misalnya. Terus tepatnya itu kan menurut versi si A bukan versi si B misalnya. Sama dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun sekarang kita dengar coba. Inggrisnya yang di Singapura, Inggrisnya yang di India, tidak sama. Inggrisnya yang di Australia kan tidak sama. Jadi Inggris itu pun bisa berbeda-beda. Nah, demikian pula bahasa Indonesia, demikian pula bahasa Pali. Jadi sebetulnya lebih cenderung pada pikiran. Karena itu tadi saya sampaikan waktu di awal tentang
kegiatan pembacaan Parita Guys yang luar biasa ini sangat bagus ya, pembacaan ini ya, yang grup Anjang Sana Edaka Surabaya ini bagus acara ini. Cuma nanti perlu ditingkatkan lagi dengan share screen apa yang dibacakan. Karena itu betul-betul akan mengkondisikan pikiran positifnya lebih banyak. Kalau tadi saya melihat di dalam Zoom ini semua diem. Yang baca satu orang. Ya, ya mungkin yang diem ini juga pikirannya bagus, apa saya nggak bisa tahu pikiran positifnya sampai di mana. Tapi kalau itu di share screen, semua bisa ikut baca. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa dan seterusnya. Kemudian yang sakit juga mungkin sambil nonton di televisi atau di HP-nya dia juga namo tassa bisa membaca dengan baik. Ya, karena sudah dirancang dulu kita mau membacanya ini bacaannya parita apa dulu, kemudian nanti gimana nih, ya ini semua yang diterjemahkan yang mana, yang tidak diterjemahkan yang mana, sehingga akhirnya semua bisa aktif membaca itu. Nah, itu mengumpulkan pikiran positif sehingga mempunyai dampak yang jauh lebih besar. Nah, kemudian bagaimana kalau ini non-Buddhis misalnya? Tetap bermanfaat. Ketika Anda pergi ke dokter, apakah Anda harus tanya agama yang sama? Dok, agamanya apa, Dok? Saya ini Buddhis loh. Dokternya menjawab, saya bukan Buddhis. Wah, maaf ya, saya Buddhis soalnya tidak manjur ini. Kalau saya itu kalau disuntik sama atau dikasih obat sama non-Buddhis, saya nggak manjur. Kan nggak begitu juga. Ya, jadi ketika kita pergi ke dokter, ya dia mau seagama dengan kita atau tidak, kita nggak urusan. Karena yang penting tindakan medisnya. Demikian pula ketika kita membacakan parita, yang sakit ini Buddhis atau tidak Buddhis, karena dia mengikuti acara ini dengan penuh keyakinan, maka ya dia bisa punya efek yang sama, yaitu memperoleh kesehatan. Karena pikiran ini adalah gelombang yang positif. Tentu kita pernah mendengar ada kisah tentang air yang dibacakan doa, yang kemudian bisa berubah untuk sel-selnya ataupun secara molekul airnya bisa berubah. Artinya bahwa kekuatan pikiran ini memang bisa mengubah hal-hal menjadi lebih baik, apalagi ini kita kan pikiran baik, yaitu membacakan doa atau parita. Ya, saya kira demikian. Jadi bagi pembacaan parita, kemanjuran itu ditentukan oleh pikiran positif yang kita miliki pada saat membaca, karena membaca itu pikiran kita baik, ucapan baik, dan perilaku kita juga baik. Pada saat membaca kan tangan kita juga anjari dan seterusnya. Kemudian juga bagi yang non-Buddhis pun, karena dia mengikuti acara ini, dia punya sedikit keyakinan untuk dibacakan doa, maka tentu itu juga akan memberikan manfaat juga seperti kita ke dokter yang tidak harus tanya agamanya apa untuk memperoleh kesembuhan. Saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaan yang dari jauh dari Medan. Silakan, Saudara Krisna. Baik, Bante. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan di YouTube terlebih dahulu, Bante. Dari Desi Widya, dari Pekalongan. Bante, jika kita misal berbuat baik dengan tujuan untuk menolong yang sakit, itu bisa meringankan penyakitnya. Apakah bisa meringankan penyakitnya, Bante? Karena misalnya yang sakit tidak bisa berbuat baik. Seperti itu, Bante, pertanyaannya. Ya, sebetulnya ini sudah saya jelaskan tadi, jadi mungkin pertanyaan ini disampaikan ketika saya belum selesai menjelaskan bahwa dengan kita berbuat baik, seperti ini kita membacakan parita, tadi kan saya sampaikan bahwa di dalam hukum karma kan sesuai dengan benih yang ditanam, demikian pula benih yang akan kita panen. Penanam kebajikan memperoleh kebahagiaan. Nah, kalau kita mendoakan gini apa? Mengkondisikan yang sakit itu menanam karma baik lewat pikiran. Sehingga karena dia menanam karma baik lewat pikiran, hasilnya adalah kalau karma baiknya mencukupi, dia memperoleh kesembuhan yang lebih cepat. Istilah Anda tadi meringankan, sebetulnya bisa meringankan kalau karma baiknya belum mencukupi, atau malah kalau mencukupi bisa memperoleh kesembuhan. Apalagi kalau tadi sudah di share screen itu, yang sakit juga ikut membaca, otomatis dia menambah karma baik lewat pikiran lagi. Kemudian mungkin ada keluarganya di sampingnya juga ikut membaca, wah dia lebih happy lagi, karena keluarganya di sampingnya, di samping kasurnya ini juga membaca, otomatis dia tambah bahagia sehingga dia bertambah
punya pikiran-pikiran yang baik, dan kumpulan seperti ini akan mengkondisikan karena baiknya dia lebih banyak lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga dapat sangat membantu untuk mengurangi kondisi sakitnya ataupun mempercepat untuk memperoleh kesembuhan dan kekuatannya. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa kegiatan pembacaan parita untuk orang sakit dari GAIS ini, ya, grup Anjang Sana Edaka Surabaya ini sangat bagus sekali, dan ini perlu terus dilakukan secara rutin karena ini sangat-sangat memberikan bantuan untuk mereka-mereka yang sedang kurang sehat. Ya, tentu ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Silakan, Saudara Krisna. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya kita lanjut yang dari Zoom lagi Bante dengan Saudari Maya. Silahkan. Selamat malam Bante. Selamat malam Bante, saya Maya dari Malang. Kalau dua orang lagi sakit, tentu banyak saudara-saudara kan yang ngasih masukan ini itu, dan harus semuanya kan diturutin. Gimana caranya kita bisa sabar untuk menanggapi masukan-masukan itu yang semua orang harus diturutin itu Bante. Terima kasih. Baik, memang sebetulnya orang yang memberi masukan itu niatnya baik. Kita harus punya prinsip itu dulu. Jadi tidak ada orang yang memberi masukan itu niatnya jahat. Misalnya, ini ada keluarga yang sakit. Oh, kamu mestinya ke dokter itu, kamu mestinya minum obat ini, kamu pergilah ke dukun ini, mintalah hu itu. Itu sudah biasa. Nah, cuman sekarang kalau papa dan mama sakit, maka yang berhak memutuskan adalah yang sakit kalau masih bisa memutuskan, kemudian juga keluarga inti, misalnya anak-anak. Jadi sepakatnya gimana anaknya. Jadi orang boleh punya usul, itu tidak apa-apa. Usul boleh dicatat, boleh diingat, tidak masalah. Jadi, saya dengar ya, dulu keluar ada si A itu dulu sakitnya mirip kamu ini. Dia dibawa ke sana sembuh. Oke, Anda catat itu. Kemudian, ayah juga dengar nih, ada tetangga saya ya, dulu disembayangkan aja sembuh. Oh ya, catat. Oh, ini dulu dibawa ke negara sana, ini bisa sembuh, catat. Ini ke dokter ini sembuh, catat. Nah, nanti kita kumpulan itu, kemudian kita bahas sama yang sakit. Pak, Ma, ini ada saran seperti ini kan tidak mungkin dituruti semua. Mereka juga tidak akan paksa kok dituruti, walaupun kadang-kadang besoknya datang lagi, loh gimana? Kemarin kan saya sudah ngomong, kan mestinya dibawa ke situ. Ya, 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 ini masih kita bahas, itu kan tergantung kita komunikasinya saja. Jadi kita jangan nolak juga, walaupun nanti endingnya misalnya sarannya dia tidak kita penuhi, itu pun nggak kita tolak dengan mentah-mentah gitu, mengatakan, apa itu saranmu ngawur aja, apa itu dokter yang itu jelas nggak manjur, apa itu dukun itu penipu. Enggak, Anda enggak usah ngomong itu. Jadi kita sudah sepakat, keluarga, ini papa mama terutama yang sakit, sepakat kita akan berobat ke sini. Ada 5 orang yang menyarankan, tapi mungkin papa mamanya nggak mau pakai itu semua. Itu juga haknya, nggak apa-apa. Dan Anda jawab aja baik-baik. Ketika ditanya, loh gimana ini kok nggak jadi pergi, kan kemarin sudah saya sarankan kalau perlu saya biayai. Oh iya, ini papa mama kebetulan punya pandangan yang berbeda, gitu aja, enggak apa-apa ya. Jadi kita jangan punya prinsip mereka itu kepo lah, cerewet lah, jangan. Mereka punya niat yang baik. Dia sama dengan kita, kepengen ayah dan ibu kita itu sehat. Itu sama prinsipnya. Dan dia punya pengetahuan tentang itu. Ya, apakah pengetahuannya itu mungkin tentang dokter, tentang rumah sakit, tentang negara, tentang dukun sekalipun, tentang ini memang pengetahuannya dia. Jadi Anda terima saja, semua itu punya hak untuk ngomong, tetapi Anda tidak punya kewajiban. Bante juga gitu ada paket obat-obatan kan mungkin Bante juga yang menerima itu tidak sakit dan akhirnya tidak digunakan gitu. Jadi dana yang diberikan tidak digunakan, apakah itu tergolong kita tetap dananya itu tetap tergolong berdana
gitu Bante. Sama halnya juga dengan barang-barang, misalkan kita Karma baik berbuah. Karena karma itu kan niat. Jadi niat Anda adalah misalnya berdanau pada tetangga, bahkan kepada tukang parkir di depan rumah Anda misalnya, atau apa, atau bahkan orang di jalan lah yang Anda temui itu, Anda baksos misalnya. Itu niat baik Anda itulah yang akan Anda petik buahnya. Karena Anda menanam kesehatan, yaitu Anda memberikan obat, akan memetik kesehatan juga. Nah, jadi bukan urusannya mau dipakai atau tidak. Ya, jadi misalnya, wah saya berdana kepada misalnya Bante, tadi kan dikatakan gitu, saya berdana kepada Bante. Kan Bantenya sehat-sehat kan nggak pakai, betul, nggak pakai. Tetapi kan obat itu bukan berarti kemudian disia-siakan. Mungkin ada orang wihara yang sakit. Nah ini dana obatnya kan tetap dimanfaatkan. Dana jubah, bagaimana ini? Dana jubah, kan jubahnya nggak saya serahkan ini dana obat ini, semoga engkau selalu sehat dan bahagia. Jadi waktu dana obat juga bukan berarti ini semoga kamu sakit-sakitan, tidak juga. Walaupun misalnya bantainya sehat pun tidak dikatakan Bante ini saya dana obat ya biar Bante sakit, enggak juga. Ya kan kita lalu berdana obat, semoga Bante selalu sehat. Nah, kan obatnya nggak kepake, ya tetap kepake karena akan bisa diberikan orang lain. Nah, jadi pada waktu menyerahkan pun harus punya pikiran yang positif. Kemudian selesai menyerahkan juga harus punya pikiran yang positif. Misalnya bantainya kemudian dikasihkan orang lain. Misalnya, oh iya ini kebetulan anak biara ada yang sakit ini. Kebetulan nih pas, aduh Bante jangan Bante, itu obatnya saya beli mahal banget itu. Oh saya dulu dari luar negeri ini saya dapatnya susah loh Bante. Ya tidak gitu juga kan dana obat. Ya sudah diletakkan, sudah diterima kan menjadi milik bantainya lah sudah ini kemudian mau diserahkan kemana itu juga hak bantainya. Nah jadi kita harus mempunyai pikiran yang baik sebelum menyerahkan persiapan pada saat menyerahkan dan setelah menyerahkan dana selalulah punya pikiran yang baik maka dana itu akan mempunyai pengaruh yang besar untuk si donatur. Ya, jadi tidak harus dipakai. Apakah kalau dana peti mati itu harus dipakai juga? Ini sudah dana 10 tahun, kenapa nggak mati-mati? Kamu kan berarti danaku kan nggak laku. Nggak juga. Karena kita sudah berpikir baik pada waktu berdana, itulah yang akan kita petik buahnya. Begitu ya. Jadi jangan dana itu bukan selalu harus kita langsung pakai. Itu kan kalau dana makanan yang misalnya harus dimakan. Misalnya, Bante ini saya dana untuk sarapan pagi, Bante, atau sarapan makan siang. Ya itu memang harus dimakan. Tetapi kalau sekarang itu pun belum tentu kalau Anda ke biara, misalnya di Edaka ya, biara Eka Damaloka, wah itu kan kalau dana makan kadang semeja penuh. Kan bantenya juga nggak ngabiskan. Lah kalau ngabiskan ya nggak mampu lah. Terus bantenya katakan, lah berarti dana saya kan nggak ada guna. Tidak, kita pada saat menyerahkan, itu kita sudah punya pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Nah, biasanya kan bantainya hanya makan secukupnya. Kemudian sisanya kan dibagi, ya dana makanku kok jadi dibagi orang. Padahal aku tadi masak ini dari pagi. Enggak, itu jangan seperti itu. Karena itu berarti pikiran buruk setelah berdana. Itu akan mengotori kemurnian dana yang sudah kita lakukan. Ya, jadi paket apapun juga, mau obat-obatan, pakaian, dana apapun juga Anda kepada siapapun juga, Anda harus punya pikiran yang baik sebelum pada saat dan menyerahkan dana. Setelah menyerahkan dana, karena itulah kunci untuk membuka kebajikan kita menjadi lebih maksimal. Demikian, Saudara Jesslyn yang atas nama Bing Bing di Surabaya. Maka silakan Saudara Krishna. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Hermin, dipersilakan untuk bertanya. Orang yang sakit fisik, Bante. Bagaimana dengan orang yang sakit hati, Bante? Kalau dibiarkan lama-lama kan jadi menendam. Apakah dengan bacaan parita ini juga
bisa. sangat menarik isu ini, yaitu mungkin seperti tadi misalnya kalau kita anggap sedikit sakit pikiran ataupun ada beban pikiran, ya mungkin bukan sakit pikiran, ada beban pikiran. Misalnya saya sejak tahun 2011, kenapa ya saya kepingin berjubah tapi kok nggak tercapai sampai 2025, ini kan disebut sebagai beban pikiran. Nah, justru pada saat kita danjang sana, kemudian tadi bertanya, akhirnya bisa mengerti bahwa bukan hanya keinginan yang kita miliki untuk bisa diwujudkan, tapi butuh kesempatan, butuh karma baik yang cukup untuk bisa mewujudkan keinginan kita. Dan tadi sudah saya perluas, bukan hanya keinginan berjubah saja, tapi juga keinginan mendapatkan rumah mungkin, mendapatkan pasangan hidup mungkin, memperoleh kehidupan yang bahagia, mungkin punya pekerjaan yang cukup misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua butuh karma baik sebagai pendukung keinginan yang ingin diwujudkan. Nah, ini tentu orang yang tadi katakanlah mempunyai beban pikiran itu karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi misalnya saya ingin ini, saya ingin itu, tapi kenyataannya kok nggak sama. Nah, ini kan sekarang kita diajarkan bagaimana mewujudkan keinginannya itu supaya bisa menjadi kenyataan. Nah, inilah diperbanyak karma baiknya. Kemudian saya tadi juga menyampaikan di awal waktu kita cerita pertama, yaitu ketika melihat kakek yang sedang sakit. Kakek yang sedang sakit ini fisiknya sakit, tetapi mentalnya dari sisi yang berbeda. Kondisi sakitnya ini dilihat dari sisi yang berbeda sehingga sakit pikirannya itu bisa menjadi lebih tenang. Yang saya tadi contohkan dengan seorang wanita yang kena jerawat. Ya, ada ibu-ibu yang mungkin pernah dulu jerawatan misalnya sewaktu muda, atau mungkin masih sampai sekarang karena masih muda juga. Nah, itu misalnya kadang-kadang kan kita jadi stres, atau wanita itu jadi stres gara-gara jerawatnya itu. Kenapa dia selalu menyesali yang hilang, yaitu, aduh kecantikanku jadi hilang nih karena ada jerawatnya. Kenapa dia tidak mensyukuri yang masih ada, yaitu wajah seluruhnya yang tidak jerawatan. Itu sebetulnya adalah perbaikan pola pikir, sehingga tidak lagi ada beban pikiran, misalnya bisa berkurang. Bukan sakit hati, karena sakit hati itu sirosis ataupun ya lever itu tadi misalnya. Jadi sebetulnya dengan ceramah dhamma, diskusi dhamma pada saat acara kita ini akan melengkapi pembacaan parita untuk sakit fisik, sekaligus juga dapat membantu mereka-mereka yang punya beban pikiran. Demikian, apakah Ibu sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima Mudah kasih. Bante. Silakan, Saudara Krishna. Baik, Bante. Saya izin membacakan ada titipan pertanyaan, Bante. Nama budaya Bante, saya Fani dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya ingin bertanya, jika kita ingin berbuat baik dengan mengatasnamakan keluarga kita yang sedang sakit, apakah ada perbedaan karma antara keluarga kita yang tahu kita berbuat baik atas nama dia dengan keluarga kita yang tidak mengetahui yang kita lakukan? Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Baik, sebenarnya ini tadi sudah ada pertanyaan ya, yang mungkin Saudara Hilda ya, saya kira ya. Jadi yang neneknya sakit tadi. Jadi saudara saudari Hilda ini kan neneknya sakit, kemudian diajarkan untuk berbuat baik. Misalnya, Nek, ini loh saya mau berbuat baik, saya mau berdana ya atas nama nenek ini untuk suster di sini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa ada di ruangan yang sama, karena sakit koma itu bukan kayu, bukan batu, tetapi dia manusia juga. Cuman dia responnya tidak sama dengan kita. Begitu diajak ngomong bisa jawab, dia bisa mendengar, makanya bisa keluar air mata. Jadi andai kata Anda berbuat baik atas nama orang yang sakit, sebaiknya seperti yang disampaikan oleh Saudari Hilda tadi, yaitu yang sakit dikasih informasi. Kalau perlu, wah ini kan luar biasa ya, dari Nunukan ini luar biasa ya, jauh sekali ya. Kita bisa diikuti dari Medan tadi, di Sumatera ini Nunukan, di tempat yang jauh juga di Kalimantan. Nah, ini kadang kan yang sakit di Surabaya, gimana ini? Nah,
kita lalu berbuat baiknya di lokal kita, misalnya di Nunukan, atau tadi di Medan, atau tadi ada di Pekalongan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, apakah ini ngefek? Sebetulnya kalau yang begini ini kita lebih ngefek pada si pelaku, yaitu si pelaku berbuat baik. Nah, kemudian kadang-kadang kita melakukan ucapannya adalah semacam ada proses perubahan sedikit di pelimpahan jasa, yaitu biasanya pelimpahan jasa kan untuk orang yang meninggal. Nah, sekarang gimana ya kalau kita ubah sedikit untuk orang yang lain yang masih hidup. Nah, itu caranya adalah dengan ketika kita sudah melakukan kebajikan, kemudian kita mengucapkan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan hari ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku akan mengkondisikan karma baik saya berbuah dalam bentuk nenek saya memperoleh kekuatan dan kesehatan. Jadi, saya mendoakan karma baik saya ini berbuah kalau kakek dan nenek saya ini sembuh. Atau kalau tadi yang misalnya saudari Maya itu ya, papa dan mama saya sehat. Jadi semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, karena ini berada di tempat yang jauh, terpisah dari yang sakit, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan mengkondisikan karma baik saya berbuah dalam bentuk papa mama saya sehat dan kuat dan bahagia. Nah, itu kalau kita tempatnya jauh itu bisa bermanfaat. Dengan cara itu, tentu dengan catatan bahwa si sakit punya karma baik yang mendukung. Sehingga ketika karma baik saya berbuah, pas dengan karma baik si sakit, akhirnya si sakit memperoleh kesehatan. Ya, ini yang mungkin bisa saya jawab untuk penanya yang demikian jauh tempatnya, tapi masih setia mengikuti acara ini. Terima kasih. Silahkan, Baik Saudara Bante, Krishna. saya lanjutkan dari pertanyaan dari YouTube Bante. Dari sakit kan biasanya kita ingin sembuh. Kapan kita tahu kita harus berjuang untuk sembuh atau kita hanya menerima saja? Terima kasih Bante. Ya, orang sakit normalnya memang untuk pengen sembuh ya. Jadi itu secara normal, walaupun dikatakan, wah kayaknya kamu ini tidak ada harapan. Tapi kan kita ini pengen sembuh. Kenapa? Dengan kita sembuh, kita punya kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Lah, kapan kita menyerah? Sebetulnya disarankan untuk tidak menyerah. Bahkan di akhir kehidupan yang sudah jelas-jelas tidak ada harapan pun, kita hendaknya tetap mengisi pikiran kita ini dengan kebajikan. Jadi misalnya ya kita sudah menggunakan alat bantu pernafasan, ya, kita sudah hampir nggak sadar, tapi tadi saya sampaikan koma pun kadang masih mendengar sehingga kadang bisa air mata keluar dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendengar ada suara alat bantu nafas itu misalnya ya narik, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kemudian kita bisa dalam kondisi tidak sadar itu ataupun kok kita hanya bisa mendengar itu ngikuti irama ini naik turun atau masuk keluar but do but do jadi kita tidak pernah menyerah ya untuk punya pikiran baik, ucapan baik dan perilaku baik. Masalah bisa sembuh atau tidak ini kan tergantung banyak faktor ya. Mungkin fisik kita sudah tidak mendukung, mungkin kemajuan teknologi pengobatannya sudah tidak mendukung dan sebagainya. Tetapi pikiran untuk selalu baik itu tetap kita harus usahakan. Jangan pernah menyerah ya. Jadi walaupun sudah terakhir di napas yang terakhir pun kita bukan berpikir yang buruk, aduh kenapa ya nasibku kok kayak gini dari lahir sakit-sakitan. Tidak berpikir itu. Kita tetap punya konsep bahwa tubuh boleh sakit, tapi pikiran itu harus tetap sehat. Marilah kita mensyukuri apa yang masih kita miliki. Jangan hanya menyesali apa yang sudah hilang. Nah, jadi, aduh, saya kenapa ini kesempatan untuk kumpul sama keluarga sudah nggak ada lagi. Itu mikiri yang hilang, menyesali yang hilang. Tapi untung telingaku masih mendengar ya ketika alat nafas ini digunakan, masuk, keluar. Ah, aku mau meditasi, ini sekalian jadi masuk, keluar. Bud, do, bud, do, bud, do, tit, sampai akhir, ya, akhir kehidupan. Itu kita perlu perjuangkan kesehatan
pikiran kita. Kalau kita sudah tidak mampu sembuh secara mental. Tadi kan dari Ibu Hermin ya sudah menyampaikan gimana ya kita kan mendoakan kan untuk orang yang sakit fisik. Gimana yang kalau sakit mentalnya ini? Nah ini yaitu kalau tadi Anda katakan misalnya gimana kapan kita berjuang untuk sembuh? Ya, kita akan berjuang, tapi sampai nanti satu ketika mungkin dokter sudah mengatakan, aduh ini tidak ada gunanya nih, sudah tidak bisa sembuh nih, cuma bantuan alat-alat saja nih. Ya, semua alat nafas ya pakai alat, makan juga pakai alat, semuanya ginjalnya cuci darah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah kabel-kabel semua, ini selang-selang semua ini. Tapi kan pikiran kalau masih ada, masuk, keluar, buduk, buduk. Jadi ini nanti yang tadi mungkin Ibu Hermin eh, menjadi kelanjutan dari yang ditanyakan Ibu Hermin bahwa fisik punca menjadi lebih lemah, tetapi mental kita jaga supaya tetap sehat agar siap untuk dilahirkan kembali di alam yang lebih baik. Ya, saya kira demikian. Nah, ini penting juga Ibu Hermin. Jadi ini kan kita membacakan parita untuk orang sakit, tapi sekarang ceramah-ceramah ataupun diskusi kita ini kan sebetulnya untuk memperbaiki pola pikir, yaitu untuk orang-orang yang mungkin sakit hati tadi itu ya, hati dalam tanda petik karena bukan bukan levernya. Ya, begitu. Terima kasih. Silakan, Saudara Baik, Krishna, Bante, lanjut. selanjutnya dari Zoom, silakan kepada Ibu Melisa. Halo, malam Bante. Silakan. Ya, aku mau nanya ya Bante, aku bilang tadi yang soal sakit, kalau memang udah kayak udah pangselan seperti itu ya dok. Bante, aku mau nanya gimana cara kita menenangkan batin kita kalau memang kita sudah di ujung kematian yang memang sudah divonis sama dokter, oke, umurnya sudah tinggal beberapa bulan lagi. Itu pasti kita dalam aku apapun itu ya Bante. Gimana caranya kita tenang dan memang tahu, oke, kita udah tahu mau kemana Bante. Terima kasih Bante. Baik. Sebetulnya suaranya agak putus-putus. Saya akan mengulang sedikit pertanyaannya. Anda coba konfirmasi apakah benar apa yang saya tangkap, yaitu bahwa bagaimana ya kita bisa menenangkan batin apabila kita sudah mendapatkan vonis oleh dokter, mungkin umur kita tinggal 2 minggu atau 1 bulan. Itu kira-kira seperti itu ya pertanyaannya, atau ada yang Iya kurang? Bante. Ya? Dan untuk tahu kita ini akan kemana sih Bante kalau meninggal, karena kan kebanyakan orang tuh takut ya Bante ya. Kita akan kemana gitu Bante. Oke, baik. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana menenangkan batin setelah tahu kita akan meninggal, apalagi dokter yang menyampaikan 3 bulan lagi nih, ya. Dan kemudian juga gimana nih setelah meninggal mau kemana nih? Oke, baik. Nah, sebetulnya kita ini memang secara logika kita tahu ya akan mati karena kita hidup dan kita sudah biasa tuh lihat orang meninggal. Jadi si A meninggal, si B meninggal. Itu sudah biasa. Bahkan nanti lama-lama, teman kelas saya meninggal juga. Wow, kalau teman saya sudah mulai meninggal. Wah, ini giliran saya nih, lama-lama nih. Karena ini sudah seumuran ini yang meninggal. Apalagi, eh, rasanya dulu geng saya ini orang 5, kok sekarang tinggal saya ya. Wow, ini kita tambah stres. Nah, apalagi kemudian ada periksa dokter. Kayaknya dari kondisimu ini kamu tinggal 3 bulan. Wow, gimana nih? Kembali pada kata-kata yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu jangan menyesali yang hilang. Bersyukurlah pada apa yang masih kita miliki. Nah, ini juga Ibu Melisa ini mungkin pernah jerawatan juga atau sekarang juga masih jerawatan karena masih muda juga. Nah, apakah Anda juga stres gara-gara satu jerawat, padahal muka Anda yang seluruhnya ini halus? Nah, itu namanya adalah kita nyesel dengan kehilangan kita, tidak mensyukuri kebaikan ataupun hal-hal yang masih kita miliki, padahal itu jauh lebih banyak daripada kehilangan kita. Nah, sekarang misalnya, aduh, saya ini kurang 3 bulan. Kalau begitu, ini kesempatan bagi saya untuk membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Nah, ini kan beda. Jadi, aduh,
Aku kurang 3 bulan. Aduh, kamu bahagiakan aku. Ayo, ayo, ayo orang-orang yang saya cintai ini, ayo, kamu tinggal sebentar ini membahagiakan saya. Ayo, ayo, cepat. Jangan menuntut. Tapi justru ini kesempatan saya membahagiakan mereka. Saya pernah membaca salah satu artikel seorang yang divonis tinggal 3 bulan akan meninggal. Itu orang dari Amerika, seingat saya, seorang ibu yang kemudian dia justru menjual asetnya seluruhnya, rumahnya dan lain sebagainya dia jual, kemudian uangnya itu untuk dipakai pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Kenapa? Karena tinggal 3 bulan. Dan akhirnya dia kunjungi semua, sudah puas, dan akhirnya 3 bulan itu habis, pas juga meninggal. Untung pas, karena kalau tidak pas, dia pulang nggak punya rumah lagi sudah. Ya ngontrak dia. Tapi untung dia pas dan meninggal. Dan anaknya itu kemudian menjadikan mamahnya yang sudah meninggal ini, karena sesuai dengan warisan yang disampaikan, yaitu dijadikan berlian. Jadi tentu kita sudah mengerti bahwa di luar negeri sekarang kan ada jenazah itu abunya karena mengandung karbon, eh, itu itu juga dibuat berlian. Nah, berlian itu kemudian berlian nenek ini kemudian dibawa keliling ke negara-negara ataupun ke tempat-tempat yang neneknya atau mamahnya ini yang belum belum kunjungi ke sewaktu 3 bulan itu. Ini juga luar biasa sekali dan itu kisah nyata juga. Artinya bahwa ketika seseorang tahu umurnya sudah tidak panjang, maka dia harus menggunakan kesempatannya untuk berbuat baik. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa di dalam Dhamma, umur manusia itu sebetulnya sangat-sangat tidak tentu. Ini tadi kalau Anda ngomong kan malah jauh lebih bagus ya, bahwa saya kalau kurang 3 bulan gimana? Sebetulnya di dalam Dhamma disampaikan, hidup itu tidak pasti, kematian itu yang pasti. Orang yang bisa melihat matahari terbit, belum tentu melihat matahari tenggelam. Orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu bisa melihat matahari terbit. Jadi hidup kita ini, saat ini kita hidup, tapi sampai kapan kita hidup kita tidak tahu. Mungkin nanti malam kita mati, mungkin besok pagi kita mati, mungkin besok siang kita mati. Jadi hidup kita ini sangat pendek seperti sekejap mata saja. Karena itu jangan menunggu kita divonis 3 bulan oleh dokter. Karena itu belum tentu datang. Bisa kita mati duluan daripada vonis dokter itu. Nah, kalau demikian, karena hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti, ya jiwitang aniatang maraknang niatang, hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti, maka gunakanlah setiap saat kita untuk mengembangkan kebajikan. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih kuat, lakukan kebajikan, lakukan untuk kebahagiaan diri kita maupun semua makhluk lingkungan kita, sehingga ketika kematian itu datang, kita telah melakukan yang terbaik, meninggalkan hal-hal yang baik kepada keluarga dan lingkungan kita, sehingga mereka satu ketika akan merasa, aduh, kalau nggak ada dia sekarang ini, kok rasanya hidup menjadi sepi ya, karena dia ini orangnya baik sekali. Nah, artinya apa? Kita bisa memanfaatkan hidup kita semaksimal mungkin, sehingga kematian datang kita telah meninggalkan banyak warisan kebajikan kepada lingkungan kita. Jangan tunggu 3 bulan lagi. Dan bagaimana kita bisa tahu setelah kita meninggal di alam mana akan terlahir? Ya tentu dari kebiasaan hidup kita. Orang yang biasa hidup dengan pikiran yang baik, ucapan baik, dan perilaku yang baik, tentu dia akan terkondisi untuk terlahir di alam bahagia. Tapi kalau kita banyak berbuat jahat, ya jangan terlalu berharap kita bisa lahir di alam bahagia setelah kehidupan ini. Karena itu semua tentu berdasarkan kebiasaan ataupun hal-hal baik yang kita lakukan semasa hidup dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Jadi, kalau kita selalu mengembangkan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, di dalam hidup ini akan mengkondisikan kita punya kesempatan untuk mewujudkan keinginan yang kita miliki sampai saat ini.
yang mungkin belum terwujud. Tapi dengan kebajikan kita lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan ini sekaligus juga akan mengkondisikan kita untuk bisa memperoleh kebahagiaan di kehidupan ini maupun kebahagiaan di kelahiran-kelahiran yang selanjutnya. Saya kira demikian, Saudari Melisa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silahkan, Saudara Krishna, apakah sudah cukup karena mungkin waktunya atau masih ada satu dua lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir, Bante. Ada dari Ramane Seli bertanya di chat, Bante. Wandami Bante, mau tanya, bila seorang baru meninggal, dikatakan kesadarannya masih ada. Apakah yang bersangkutan bisa mendengar apa yang kita ucapkan? Terima kasih, Bante. Kalau di dalam Dhamma, orang yang meninggal itu sudah tidak bisa mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh keluarga, kecuali dia sudah terlahir sebagai makhluk yang ada di sekitar keluarganya. Kenapa? Karena mungkin tadi pertanyaannya seperti Saudari Melisa atau Ibu Melisa barusan. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kemana dia akan terlahir? Nah, itu kan tadi saya sampaikan tergantung kebiasaan, terutama tergantung kebiasaan ya. Nanti banyak sebetulnya prosedur yang harus dilakukan pada saat orang sebelum meninggal. Tapi umumnya misalnya kebiasaan. Nah, ketika dia kebiasaan kepikiran anaknya misalnya, aduh anakku ini biasanya aku yang antar sekolah, kemudian juga jemput, kemudian ngantar les dan lain sebagainya. Nah, ketika dia meninggal dengan pikiran tentang anaknya itu, maka dia lahir sebagai keluar sebagai makhluk yang berada di sekitar anaknya. Sebagai istilahnya guardian angel atau kuijin atau seperti penjaganya. Nah, kemudian ketika anaknya ini ngomong kepada jenazah itu, sebetulnya dia tidak bisa mendengar namanya jenazah kalau orang sudah meninggal ya sudah tidak bisa ngapa-ngapa. Ya, tetapi makhluk yang di sekitarnya ini karena jenazah tadi sudah melekat sama anaknya, maka dia sebagai makhluk yang berada di sekitar anaknya, itu yang mendengar, itu yang melihat anaknya kok nangis ini kenapa? Yo, kasihan ini, terus kemudian ngasih mimpi dan sebagainya. Karena di dalam Dhamma, orang yang meninggal akan otomatis langsung terlahir kembali di alam yang sesuai. Itu sama dengan kita melewati sebuah pintu dari satu ruangan menuju ke ruangan yang lain. Jadi proses meninggal itu adalah seperti di pintu itu. Jadi kita keluar dari ruangan ini lewat pintu otomatis akan masuk ke ruangan sebelah. Jadi tidak berhenti di tengah pintu. Ya, kita di dalam Dhamma khususnya yang dari aliran India atau Theravada, kita meyakini sesuai dengan teks-teks yang dimiliki ya, ataupun yang ada adalah ketika seseorang meninggal akan otomatis lahir di alam yang lain selama dia belum mencapai kesucian. Nah, jadi kalau dia berbicara kepada mendiang ataupun kepada jenazah, kalau ini mendiangnya ini sudah lahir di alam bahagia, dia tidak akan mendengar apapun juga karena sudah terlahir jauh dari keluarganya. Tetapi ketika dia lahir di lingkungan keluarganya karena kemelekatan pikiran pada keluarganya, maka itulah makhluk yang bisa mendengarkan dan mungkin memberikan tanda-tanda misalnya dengan mimpi, dengan suara-suara dan sebagainya kepada keluarganya, menunjukkan bahwa ini loh, aku masih ada di sekitarmu. Saya kira demikian, mudah-mudahan diskusi kita dalam kesempatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita kepada Buddha Dhamma dan sekaligus juga untuk membangun semangat kita kepada mereka ataupun teman-teman kita yang kurang sehat. Semoga Anda semua dengan kebajikan yang kita lakukan bersama dengan Anda tentunya akan mengkondisikan kamu baik Anda berbuah dalam bentuk kesehatan dan kekuatan sehingga tidak lama lagi Anda punya kesempatan untuk lebih melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan berkumpul dengan keluarga Anda, bergiat-giat bahagia bersama dengan keluarga Anda. Saya kira demikian, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Saudara Krishna. Silahkan.